Selamat malam, jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah keluarga malam hari ini adalah Pendeta S. Marlin Sohoka Apui. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas semua kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Sampai dengan pada malam hari ini kami boleh bersatu hati berkumpul di dalam ibadah keluarga bersama. Yang di dalamnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakailah pelayan firman kami, pakailah kami bahkan jemaat yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, lalu biarlah ibadah keluarga pada malam hari ini boleh terjadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai dengan 11. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus.
singa-singa muda merana kelaparan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap kekudusan hadirat-Mu. Di tengah dan melalui persekutuan ibadah kami, ibadah keluarga jemaat Tuhan di GPIB Pancaran Kasih Depok ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin, menolong kami. Dapat mengerti, memahami maksud Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkanlah dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22. Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan
dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah acara di Metro TV. Nama acara itu adalah Melawan Lupa. Acara ini adalah acara yang cukup baik ya, menurut saya, karena acara Melawan Lupa ini mengulas berbagai peristiwa bersejarah yang turut membentuk sebuah entitas yang hari ini kita kenal sebagai Indonesia. Artinya apa? Betapa pentingnya sebuah peristiwa bersejarah untuk diingat. Dan bukan sekedar mengingat, tetapi melanjutkan makna dari peristiwa tersebut. Banyak acara yang ditampilkan, ya, yang mengingatkan kita sebagai bangsa, bagaimana proses perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sampai pada hari ini. Tentu dari namanya Melawan Lupa, berarti secara sederhana mengingatkan supaya masyarakat Indonesia tahu, supaya masyarakat Indonesia memahami bahwa perjalanan kehidupan berbangsa terjadi melalui berbagai peristiwa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perikop pada saat ini, khususnya di dalam pasal 10, jika kita memperhatikan, ini merupakan peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Peringatan ini disampaikan supaya mereka mengingat kembali perjalanan keluar dari Mesir, yang di dalamnya ada penyertaan, ada perlindungan dari Tuhan. Dan penyertaan perlindungan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Bisa saja atau mungkin saja mereka melupakan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, sehingga kembali diingatkan. Musa mengingatkan akan segala kekuatan, kekuasaan Tuhan yang telah memimpin mereka, menyertai mereka. Sehingga jika kita perhatikan di sini, apa pentingnya Musa mengingatkan mereka, itu adalah karena mereka sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Mereka mengalami secara nyata kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan karena itu, mereka juga wajib untuk menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Di sini diajarkan bagaimana kita merespon setiap perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupan umat. Nah, karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kalau dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, pada hari ini ditanyakan, apakah kita pernah mengalami, menerima kebaikan hati orang lain? Tentunya kita akan menjawab bahwa kita semua pernah mengalami, menerima, dan merasakan kebaikan hati orang lain terhadap kita. Nah, hal itulah yang mau disampaikan kepada orang-orang Israel oleh Musa dalam perikop kita ini. Kita tahu bersama bahwa kitab Ulangan ini merupakan kitab terakhir dari kelima kitab yang dikenal dengan kitab Taurat. Bagian yang ditulis oleh Musa sebelum dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Di sini mau memberikan penegasan dan pengulangan kembali dari perjanjian yang dibuat antara Allah dengan umat Israel di Gunung Sinai. Jadi ini adalah amanat perpisahan Musa yang mengulas kembali, mengingatkan kembali, memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan yang baru. Generasi kedua dari bangsa Israel yang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Musa menekankan bagaimana hidup yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan kasih kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Sehingga kalau kita memperhatikan, sungguh kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata itu harus diingat oleh umat Israel pada generasi yang akan memasuki tanah perjanjian. Kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh menyata, sungguh besar dialami oleh umat Israel. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat ini dalam perjalanan mereka saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu memelihara mereka. Kebesaran dan kuasa Tuhan menjadi bagian perjalanan kehidupan umat. Dan karena itu mereka diingatkan untuk selalu beribadah, mempersembahkan korban pujian hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita simak baik-baik dalam bacaan kita ini, Musa menyampaikan ulang supaya mereka benar-benar siap untuk memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Supaya mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dan terlebih, Musa mau mengingatkan supaya mereka tetap memiliki hati yang teguh. Dan tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga supaya mereka ingat akan kebaikan Tuhan yang harus mereka teruskan kepada orang lain. Itu dapat kita baca dalam ayat-ayat sebelum ayat 20 sampai 22 bacaan kita ini.
Karena apa? Pada awalnya mereka juga adalah orang yang membutuhkan pertolongan pada waktu mereka ada di Mesir. Dan mereka mendapatkan pertolongan itu. Itulah yang Musa sampaikan. Bahwa mereka pun harus menunjukkan kemurahan hati kepada orang yang membutuhkan. Kebaikan Tuhan jangan hanya dinikmati secara sendiri. Melainkan lanjutkan itu juga kepada orang lain. Di sini kita lihat bahwa dalam hidup ini kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Sehingga di dalamnya selalu ada proses yang namanya saling membutuhkan dan dibutuhkan. Masing-masing orang memberikan kehadirannya bagi orang lain, dan disitulah kebaikan hati dinyatakan. Saat ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita. Sehingga benar-benar kehidupan kita membuahkan hal yang baik. Kita diingatkan yang pertama, bagaimana hidup kita ditujukan hanya kepada Tuhan saja. Karena itu yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Mereka diingatkan supaya selalu bersyukur kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja. Dan tidak ada yang dapat disamakan dengan Dia. Sejak awal bangsa Israel diingatkan akan hal ini. Persoalannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah dalam hidup ini kita memahami hal tersebut dengan selalu menempatkan Tuhan sebagai yang paling berkuasa dan paling besar dalam kehidupan ini? Atau sebaliknya, kita merasa yang paling berkuasa, sehingga sadar atau tidak sadar di dalam setiap doa dan harapan, kehendak kita yang menjadi utama bukan lagi Tuhan. Sehingga patut bagi kita untuk merenungkan tentang siapa kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Yang menciptakan kita adalah Tuhan, karena itu hormati Dia. Dalam seluruh langkah hidup kita. Bukan kita yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Kita sering menyanyikan lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu artinya bahwa kita mau supaya Tuhan yang mengatur langkah kita. Tetapi seringkali yang terjadi, manusia yang mau mengatur langkahnya Tuhan. Kita yang mau mengatur langkahnya Tuhan. Dalam perjalanan umat Israel kita perhatikan. Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan yang mengatur perjalanan kehidupan umat sedemikian rupa. Dan hanya Dia yang berkuasa atas kehidupan umat ini. Hal yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lewat perenungan ini, kita diingatkan agar kita menyadari bahwa kita hidup membutuhkan orang lain. Dan kita juga ada untuk orang lain. Karena tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa.
dan kita bukan apa-apa. Kita diajarkan untuk menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan bagaimanapun keadaan mereka. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Bahwa segala apa yang sudah kita capai dan miliki tidak serta-merta membuat kita harus bertindak semaunya terhadap orang lain. Karena apa? Karena kita setara, sama di hadapan Tuhan. Sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita. Dan hal yang ketiga, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang kita baca di dalam ayat 20 sampai 22 bacaan kita ini. Sungguh menegaskan kepada kita untuk mengingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak menikmati kebaikan Tuhan itu secara sendiri saja. Tetapi bagaimana kita meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Supaya kasih Tuhan itu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan bersama. Kalau kita menyadari, memahami akan kebaikan Tuhan, maka mari kita juga menyadari bahwa Tuhan mau supaya kebaikan itu kita teruskan, kita salurkan kepada orang lain. Ia mau supaya hidup kita benar-benar menjadi alat kasih-Nya yang besar di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 hal ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Saya ulangi bahwa kita diingatkan untuk senantiasa memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Dia. Dia adalah Juru Selamat kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena itu biarlah kehendak-Nya yang selalu kita utamakan. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Kedua, sadarlah bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saudara membutuhkan orang lain, saya membutuhkan orang lain. Demikian juga sebaliknya, kita ada dan hidup untuk orang lain. Ketiga, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, mari kita meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain juga. Tentu pengalaman-pengalaman iman yang sudah kita alami mestinya membuat kita semakin memaknai arti kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bukan melupakan, tapi tetap ingat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup saudara dan saya sampai pada hari ini adalah karena kemurahan Tuhan.
Karena Allah yang selalu menuntun dan memelihara kehidupan kita. Apa disampaikan oleh Musa kepada umat untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam ayat 20 adalah sebuah penegasan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Takut akan Tuhan berarti taat untuk melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Dialah menjadi pokok puji-pujianmu. Dialah Allahmu. Hal ini penting, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak melihat karena saya, karena jasa-jasaku, karena si dia, karena si A, si B, si C, dan seterusnya. Tapi mari kita ingat, hanya Tuhan, hanya Dia menjadi pokok puji-pujian umat. Mari di tengah-tengah berbagai situasi hidup yang kita alami pada saat ini, tetap menjalani berbagai persoalan kehidupan di tengah-tengah pekerjaan rumah tangga kita, dengan tetap takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita lanjutkan kehidupan ini dengan tetap berpaut kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai pokok puji-pujian kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena berkat kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hal itu sungguh nyata dalam perjalanan kehidupan kami pada saat ini. Kau begitu baik. Dengan kasih-Mu Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur karena di tengah-tengah perjumpaan kami dalam ibadah rumah tangga, ibadah keluarga jemaat Tuhan yang dilakukan di rumah masing-masing, kami mengalami kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang baik, pada saat ini
kami membawa permohonan kami kepadamu. Berdoa untuk keluarga-keluarga jemaatmu di GPB Pancaran Kasih Depok. Dengan berbagai pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan sendiri yang memberikan kepada mereka kekuatan, bahkan jalan keluar di setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa untuk pekerjaan, memberkati setiap usaha atau bisnis yang dilakukan, sepanjang itu berkenan kepada Tuhan. Berdoa bagi pendidikan anak-anak kami. Berkati mereka mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan tanamkan roh hikmat dan kepandaian kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Biarlah masa depan anak-anak cucu kami menjadi masa depan yang cemerlang. Karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Berdoa bagi yang sedang bergumul, kehilangan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Beri jalan keluar bagi mereka. Tuntun mereka juga supaya mereka tetap ada dalam hikmat-Mu. Dan terus berusaha. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi mereka. Bagi yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit, Tuhan pulihkan mereka. Berkati obat, makan dan minuman yang diasup. Dan mereka beroleh kesehatan yang baik dari Tuhan. Berdoa untuk semua sukacita yang dialami. Dalam bentuk apapun ya Bapa. Tuhan ingatkan kami untuk mengembalikan syukur kepada Tuhan. Belajar dari perjalanan umat yang mengalami kebaikan Tuhan. Bahwa mereka diingatkan ulang untuk hidup takut akan Tuhan. Karena apapun yang dialami, keberhasilan yang diraih, itu adalah karena campur tangan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan memberkati semua bentuk kegiatan dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian dilakukan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan tolong kami agar segalanya boleh jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Unit-unit misioner Tuhan berkati juga. Kami yakin Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, Tuhan tolong mereka. Semua upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, permasalahan yang ada, Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan tolong yang terlibat langsung, para medis, para relawan, bahkan ya Tuhan dalam upaya-upaya untuk menemukan vaksin. Untuk pandemi ini Tuhan tolong. Dan terlebih kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tolong juga agar seluruh masyarakat dapat melaksanakan protokol kesehatan yang ada demi untuk memutus mata rantai penyebaran
COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Siapapun kami ya Bapa, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini, ada banyak persoalan, pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan untuk itu ya Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Kabulkan ya Tuhan, tetapi jangan kehendak kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawalah sinar terang.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tiada hari yang kami lalui tanpa kasih-Mu dinyatakan kepada kami. Engkau sungguh Tuhan kami yang baik. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi indah dan berkenan di dalam tangan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.